Hai Sobat Rista, balik lagi dengan gue Okta. Kalian bisa ngeliat ini studio baru kita. Nah ini juga spesial hari ini si Samsung kasih kita nih monitor 32 inch yang curve ya. Ini sih GG sih menurut gue. Waduh, ini gede bener ya. Mau tahu keseruannya gimana? Sebelum itu kita intro dulu. Nah sob, kali ini gua perkenalin ini Samsung Odyssey 32 inch. Ini yang panjangnya 80 cm dan nih kita bisa lihat di sini nih modelnya nih namanya K32G75TQSE. Dan ini kalau misalnya model code-nya, kalau misalnya kalian search di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak dan lain-lain, kalian bisa search di LC32G75TQSEXXD. Nah ini XD, ini mantep nih. Dan terus ini memang buatnya juga made in China ya. Dan juga ini semua di dalamnya nih ada kode SN nih juga lengkap. Nah ini kalian bisa ngeliat nih, tuh gede banget. Nah ini namanya Samsung Odyssey G7. Wah, ini sih gue juga nggak sabar buat unboxing. Dan juga di sini juga dia udah support sampai 240 Hz. Dan juga ini 1ms fast response time, Nvidia, terus QLED, terus 1000 air curve screen. Udah lah, nggak usah banyak bacot. Kita bakal unboxing. Jadi kita set. Ini kalian kalau lihat ya samping-sampingnya ya. Sebelum gua unboxing nih, ada LED-nya coy. Oke. Nah ini sob, semua udah kebuka dan ini adalah kayak buku panduan gitu sih. Ya ini buku panduan bener. Dan kita buka satu-satu ya. Nah sob, ini udah gue buka semua. So ini dia kayak dapat buat penutup di kayak belakang gitu yang ini. Dan ini juga kabel USB-PC to Type A. Dan juga ini satu buah adapter dan juga ini beserta portnya. Dan ini gue mau lihat, wih ini wattnya juga cukup gede, 140, voltnya itu 24. Ini bagus sih, gede banget. Dan ini juga cukup berat. Dan juga ini kayak pengganti HDMI gitu, ini DP port gitu. Nah yang nggak tahu nih DP port ini apa, DP port ini dia kayak semacam HDMI cuman lebih bagus. Dia juga udah support Ultra HD. Dan ini ntar kita colok di sini, ntar kalian bisa ngeliat ya hasilnya gimana. Hasil monitor yang 32 inch curve yang harganya 14 jutaan dan juga ini udah 240 Hz. Wah gila, gak bisa ngebayangin sih gimana mulusnya, smoothnya gimana. Dan ini juga ada wall bracket buat misalnya kalau misalnya nggak mau pakai, ini berat juga ya. Ini buat tancap ke belakangnya sini. Sama ini juga buat standnya. Standnya ini cukup bagus. Kalau dilihat-lihat ya, ini kayak semacam material apa ya, ini kayak macam-macam kayak plastik gitu, cuman dia bahannya ini bagus sih, ini bagus banget ya, wajar sih ini emang harusnya. Tapi ini cukup agak-agak berat juga loh ini buat kayak penadah doang nih.
Ini juga ada buku kayak semacam safety kayak misalnya kalian harus ya kayak semacam ini juga nggak terlalu penting sih sebenarnya. Dan kita nggak mau lama-lama lagi. Oh, ini ada panduan pengaturan cepat. Kalian bisa ngeliat sendiri ntar kalau misalnya di sini, dan juga di sini ada kartu garansi juga. Kalian ini wajib disimpan sih. Dan juga ini juga ada panduan buat ngatasin gangguan nih, kayak misalnya masalah layar hidup mati terus menerus. Solusinya pastikan kabel antara produk dan PC terhubung dengan benar dan konektor terpasang mantap. Nah, ini kayak LED mati, layar mati, gimana cara solusinya. Di sini dia cukup bagus sih, Samsung nih, good job juga dia kayak nerangin kayak yang hal-hal yang biasa kita ketemu tapi kita masih belum tahu. Nah, di sini dia ada kasih solusinya nih. Ini bagus juga. Dan ini juga ada panel kontrolnya, semua spesifikasinya. Dan juga untuk ini gue bacain ya spesifikasinya. Untuk ukurannya ini dia 31,5 inci, panjangnya 80 cm. Dan juga untuk area tampilannya ini 697 344 mm kali 392 256 mm, dan juga jarak antara pikselnya juga 0,27 kali 0,72, dan juga ini piksel maksimumnya ini 900 806 976 MHz. Dan juga resolusinya juga ini dia juga kalau misalnya HDMI ya, dia bisa sampai 2560 kali 1440 dalam kurung 144 Hz. Dan juga kalau misalnya DisplayPort beda, ini dia bisa sampai 240 Hz. Makanya ini kenapa dikasihnya pakai kabel ini, gunanya ini biar sampai support di 240 Hz. Terus konektor sinyalnya HDMI sama DisplayPort. Udah itu doang sih. Dan juga ini kalau misalnya ada masalah, kalau kalian belinya di Rilista ya kalian bisa langsung kontak Rilista aja, kita langsung ganti baru. Oke, udah. Sekarang saatnya kita pasang-pasang. Ditunggu video selanjutnya. A few moments later. Nah sob, kalian bisa ngeliat sendiri ini udah gue pasang beserta lampu LED-nya juga ada. Ini gue setting sendiri. Kalian kalau misalnya ini bisa kalian setting bagian bawah, ntar kalian bisa setting mau lampu warna apa kalian bisa setting. Nah, kita ngomongin bagian belakangnya dulu ya. Kita di bagian belakangnya ini kalau gua ngeliat di sampingnya sini, dia ini kayak ada tempat buat aliran kayak mengeluarkan suhu panasnya ini di bagian belakangnya sini. Jadi kayak ada bolong-bolongan sini. Dan juga di bagian belakang sendiri untuk layar sendiri ini dia juga ada kayak semacam karbon gitu. Dia kayak scratch gitu. Ini cukup premium ya kalau gua ngeliat. Dan juga ini untuk bagian belakangnya ini juga ini bisa dicopot ya. Dan juga ini juga tempat buat taruh headset kalian. Jadi kalian gak usah beli banji lagi, jadi tinggal taruh headset bagian belakang. Dan juga untuk ukuran beratnya sendiri ini buat stand ini juga ini cukup berat ya. Kalau misalnya kalian ukur ini bisa sampai 5,5 kilo. Dan juga di lambang audisinya itu juga cukup keren yang bagian samping ujung sono. Dan juga lampu LED-nya juga cakep banget. Dan ini juga gue juga nggak sabar sih, ini saatnya gue mau tes untuk kita main game. Nah kalian bisa ngeliat sendiri ini detail banget. Emang ini dikhususkan emang untuk main game sih. Kalian bisa ngeliat warnanya sendiri udah full HD. Dan juga ini juga udah support 240 Hz. Gila, ini sih pusing sih kalau buat main game. Ini bagus banget. Gua yang 144 aja yang di atas saya itu udah bagus banget menurut gua. So kita coba aja ya langsung ya, apakah gua makin jago atau makin cupu. Oh ya juga teman-teman, gua juga mau ngomong nih. Kan ini kan gua ada studio baru nih. Kayaknya masih ada kosong. Kalau misalnya kalian bisa tahu beli di mana atau studionya harus diapain, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terus kalian bisa kasih tahu apa yang harus gue tambahin, karena ini menurut gue juga masih buntu sih pikiran gue. Kenapa? Karena ini terlalu agak sepi
So jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Yang udah bantu, ntar gue bakal like dan juga bakal follow kalian. So kita main. Layarnya gede banget boy. Gila ini gede banget sih. Wah. Gila ini nyaman banget ya. Nah sob, kalian bisa ngeliat sendiri ya, detail banget ya. Lihat nih ya, benar-benar gila sih, ini detail banget sih. Gila, kalian bisa ngeliat warna-warnanya itu detailnya minta ampun. Walaupun gue masih pakai HDMI ya, ini gue belum pakai yang DisplayPort. Kalau udah pakai, gue nggak ngerti sih ini bisa jadi gimana. Ini review monitor gue yang pertama. Gue juga thank you banget buat Samsung yang udah percayain sama gue. Dan kalau masih kurang buat spek-speknya, ini gue kasih spek lengkapnya. Nah itu tuh spek-spek lengkapnya. Dan juga teman-teman thank you juga yang udah like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa lonceng pemberitahuan kalian tekan biar tahu ada video yang baru yang gue udah bikin. Dan juga next video mungkin Samsung juga bakal kasih gue yang 49 inch. So ntar gue bakal unboxing, gue bakal kasih lihat kalian bagusnya kayak gimana, gedenya semana. Ntar gue bakal kasih tunjuk ke kalian gue bikin videonya. Dan juga thank you buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Gue harap kalian sehat selalu. Dan juga see you guys, bye bye.